Elza Sharif termasuk salah satu advokat terkenal di Indonesia. Klien yang ditangani wanita kelahiran 24 Juli 1957 ini memang lebih banyak dari kalangan publik figur, seperti politisi, pengusaha hingga para selebriti. Namun namanya kian berkibar setelah sukses menangani kasus-kasus yang melibatkan putra bungsu mendiang Presiden Soeharto, Utomo Mandala Putra. Sebelum menjadi advokat tenar, Elza sempat berguru dan bergabung bersama di kantor advokat kondang Ose Kaligis dan Palmer Situmorang. Setelah lama menimba ilmu kepada Ose Kaligis dan Palmer Situmorang, Elza keluar dan merasa mantap untuk mendirikan kantor advokat sendiri. Bu Elza Sharif, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Jadi nama Anda sesungguhnya mulai melejit ketika menjadi pengacara anak mantan orang nomor 1 di negeri ini, Tommy Soeharto. Bagaimana ceritanya bisa jadi pengacara Tommy Soeharto? Sebetulnya sudah cukup lama ya saya menangani kasus di perusahaannya Mas Tommy. Kebetulan saya memang spesialisasinya ya perbankan dan masalah tanah. Karena tanah jaminan dari bank dan kebetulan Mas Tommy punya tanah di Kerawang dan ada bermasalah sehingga saya bantu. Dan saya menangani perkara itu sejak tahun 1995. Sejak 1995. Iya. Tapi ketika kemudian Tommy Soeharto didakwa melakukan pembunuhan Hakim Agung, itu kemudian Anda otomatis menjadi pembelanya walaupun Anda lebih banyak mengurusi hal-hal tanah? Ya sebetulnya waktu awal-awalnya tidak, saya cuma sebagai second opinion saja. Tetapi Mas Tommy sangat percaya dengan saya ya, karena saya mungkin perempuan teliti ya. Dan waktu Mas Tommy dihukum di Mahkamah Agung, tingkat pertamanya dia bebas. Nah saya diminta, karena saya sudah pernah mengikuti kasus itu, waktu PK-nya saya diminta khusus untuk menangani. Yang kemudian diingat masyarakat adalah Anda bahkan sempat ditangkap dan ditahan polisi ketika Anda menjadi pengacara Tommy Soeharto karena Anda dituding menyuap saksi. Iya, itu kasus itu memang sejak saya memegang kasusnya Mas Tommy, kelihatannya semua memang pada saat itu seolah-olah Mas Tommy ini sebagai enemy ya, enemy public. Dan itu memang risiko saya harus menghadapi itu semua. Dan apapun usahanya bagaimana untuk menjatuhkan saya. Bukan dari kalangan publik aja, tetapi juga dari kalangan lawyer juga yang merasa ada jealous kepada saya. Sesama lawyer, ketika itu cemburu kenapa bisa Elza Sharif? Kenapa Elza Sharif seorang perempuan yang kelihatannya ibu rumah tangga biasa, wajahnya nggak keren gitu ya. Dia pikir kok bisa menangani kasusnya Mas Tommy. Nah itulah akhirnya timbul kasus itu di mana benar-benar tekanan-tekanan yang luar biasa. Saya direkayasa dan saya pikir itu memang risiko jalan hidup saya dan saya sudah buktikan bahwa itu tidak benar. Saya ingin kita bahas kasus yang juga Anda tangani, Nazarudin. Kita akan lihat cuplikannya, kiprah klien Anda yang berikut ini. Sama Pak SBY, jangan gangguan istri saya nggak akan ngomong apa-apa, saya lupa semuanya. Saya nggak tahu apa-apa, udah. Saya mengaku salah, kalau perlu nggak perlu disidik, langsung divonis saya ditahan aja nggak masalah. Masalah sebenarnya kan yang terlibat di dalam kegiatan ini kan yang penanggung jawab adalah Menpora. Saya bingung kenapa Menporanya tidak malah di TSK, satu. Kedua, dari awal kan sebenarnya yang terlibat adalah teman-teman Komisi 10. Teman-teman Komisi 10 yang secara intens yang melakukan ini semua. Saya janji pada rakyat Indonesia, yang penting saya buka semua yang saya tahu. Saya nggak mau nambah-nambahin dan ngurang-ngurangin. Nanti kita tinggal dukung KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang megang kekuasaan di Republik. ini.
Anda percaya pada omongan Nazarudin? Ya, tentunya yang telah dikatakan Nazarudin kan terbukti. Dan saya percaya karena dia terlibat di dalamnya. Karena itulah saya selalu mendampingi dia untuk supaya dia kuat mengatakan apa yang sebenarnya. Jadi Anda harus selalu percaya pada klien Anda sebelum membela, atau tidak penting dia mengatakan kejujuran atau tidak, karena toh Anda memang harus membela dia di depan pengadilan. Penting tidak kejujuran klien untuk Anda? Sangat penting supaya kita bisa memberikan satu arahan, satu nasihat-nasihat yang tepat untuk dia, bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus melangkah. Tapi bahwa tindakan yang dia lakukan, apakah misalnya kemudian Anda meminta dia, kalau tadi kan lebih omongannya yang menyeret orang lain, tapi yang menyangkut perkara terhadap dirinya sendiri? Ya dia katakan apa yang sebenarnya. Dan yang jelas Nazarudin itu klien yang sangat high profile ya? Ya enggak juga sih. Sempat ada perebutan klien dengan salah satu lawyer yang sebelumnya menjemput di Kolombia? Tidak ada perebutan. Karena Nazarudin dari awal sudah minta tolong saya, tapi waktu dia dinyatakan buron, saya tidak mau melawan hukum. Jadi saya bilang kalau kamu ke Jakarta, silakan kamu baru saya bantu. Dan itu waktu di KPK, Nazarudin sendiri yang memanggil saya dan komisioner KPK yang memanggil saya. Tapi yang jelas menangani kasus-kasus yang high profile seperti ini itu tentunya ada keuntungan terhadap seorang pengacara. Nazarudin nggak ada uangnya. Tidak ada uangnya? Tidak ada uang, malah saya yang keluar uang. Bisa tanya orangnya langsung. Masa tidak ada uangnya Nazarudin? Bagi-bagi uang ke semua orang? Itu kan bukan uangnya dia. Oh, uangnya dipakai untuk apa? Ya saya nggak tahu karena Tidak semuanya dipakai kan untuk membayar Elsa Sharif? Tidak. Tidak? Bisa tanya sama keluarganya maupun kepada Nazarudin sendiri. Saya malah kalau nggak salah pada saat itu saya kasih laporan keuangan bahwa uang saya terpakai sampai hampir 600 juta. 600 juta? Kenapa tidak meminta uangnya yang dipakai untuk membayar partai tertentu? Ya saya kan nggak tahu itu uang dari mana. Saya kan nggak mau hal-hal yang di luar hukum. Jadi Anda memastikan uang yang masuk ke Anda itu semuanya tidak ada kaitannya dengan perkara korupsi? Ya. Caranya bagaimana memastikan itu? Caranya? Ya caranya kan jangan minta yang tinggi-tinggi. Jadi berapa sih bayar Elsa Sharif? Ya saya kan memang orang butuh uang. Tapi uang bukan semata-mata bagi saya. Karena saya tidak hidup dari lawyer saja. Karena saya juga ada suatu usaha. Jadi per jam berapa? Nggak ada jam-jaman. Karena litigasi kalau saya bikin per jam, nggak kuat orang bayar saya. Waduh, berarti Kalau saya minta per jam. Selain pengacara koruptor, saya sebutnya, pengacara kasus-kasus korupsi, Anda juga pengacara banyak artis ya, Bu Elsa? Iya. Apa sih enaknya jadi pengacara artis selain masuk infotainment? Saya justru sebetulnya karena prinsipnya membantu orang, jadi kita nggak boleh membeda-bedakan apakah dia pejabat, apakah dia pengusaha kaya, apakah dia seorang yang tidak punya, apakah dia seorang artis. Jadi harus sama. Tapi kalau artis harus bayar dong? Enggak. Enggak juga? Tanya. Jadi berarti susah nih. Jadi tadi iya, justru koruptor nggak bayar, artis nggak bayar. Jadi kayaknya enak banget nih kalau jadi pengacaranya Elsa Karena itu Sharif. kasus saya Pak, banyak sekali nggak bayar. Nggak bayar banyak sekali? Seperti sekarang saya lagi nangani pedagang di pasar di Mesuji. Itu juga mana mungkin saya bayar. Biaya-biaya saya sendiri. Apa tuh kriterianya? Yang ini nggak usah bayar deh. Ya saya lihat kalau orang itu nggak mampu, malah Jadi yang nggak kadang-kadang mampu nggak bayar, koruptor nggak bayar. Iya. Jadi kriterianya apa nih? Ya memang orang itu dasar hukumnya benar. Memang orang itu memang teraniaya dan dia pantas dibantu, saya bantu. Bantu ya. Tapi kalau artis kan terkenal, banyak uang. Oh belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Yang terakhir-akhir kan ada yang terkenal tuh. Siapa tuh? Belum tentu loh. Belum tentu ya? Iya. Jadi apa yang Anda dapatkan kalau begitu? Saya senang lihat orang tersenyum karena saya bantu. Dan akan terus menjadi pengacara rakyat
tidak tergoda pindah ke korporasi? Insya Allah mudah-mudahan ada di dalam keyakinan saya. Karena saya yakin bahwa ketika kamu bersama dan mengaurungi bersama-sama orang miskin dan terzalimi, insya Allah di surga kamu di situ. Itu kata Bung Karno dan itu keyakinan kami.